Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-64. Nah, pada episode spesial part ke-63 sebelumnya itu, masa depan Konoha mulai terjadi kekacauan dengan penyerangan yang dilakukan para Otsutsuki. Beruntung, Naruto, Sasuke, dan pasukan Toneri melawan Otsutsuki untuk melindungi bumi. Singkat cerita, Himori terkena jebakan hingga terlempar ke zaman Naruto remaja ketika mencoba mencari Boruto. Sementara itu, Sarada dan Boruto sekarang sedang bersama Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sasuke yang sedang memperhatikan logam pemberian Boruto. Tak lama setelah memperhatikan logam tersebut, tiba-tiba Boruto dan Sarada muncul di hadapan Sasuke. Melihat Boruto, Sasuke langsung berdiri dan berkata, "Akhirnya kau datang juga. Ngomong-ngomong, kenapa dia ada di sini?" Boruto membalas, "Dia ingin menemaniku." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Orochimaru tiba-tiba berkata, "Sepertinya dia cukup berbahaya." Di sisi lain, Kabuto berkata, "Apa hubunganmu dengannya?" Dengan raut wajah yang dingin, Boruto berkata, "Dia adalah istriku. Jika kalian sampai menyentuhnya sedikit saja, aku akan memotong tangan kalian." Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kabuto berkata, "Kalian sudah menikah?" Sementara itu, Orochimaru pun tersenyum dan berkata, "Sungguh mengejutkan." Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Sasuke berkata, "Boruto, sebenarnya usiamu berapa?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Yang jelas usiaku lebih tua darimu." Sasuke berkata kembali, "Lupakan soal itu. Bagaimana dengan latihannya?" Terlihat Boruto langsung berjalan untuk keluar dari gua. Melihat Boruto yang pergi, Sasuke pun heran dan berkata, "Oi Boruto, katanya kita akan latihan." Sambil menoleh ke belakang, Boruto berkata, "Tunggu apa lagi? Ikuti aku. Kita akan latihan di hutan." Adegan pun beralih ke Boruto, Sasuke, dan Sarada yang sedang berjalan bersama. Sasuke berkata, "Namamu Sarada kan? Aku ingin bertanya sesuatu padamu." Mendengar perkataan Sasuke, Sarada membalas, "Tentu saja. Kau bisa bertanya apapun." Sasuke melanjutkan perkataannya, "Bagaimana kau bisa selamat dari insiden Uchiha? Bahkan orang dewasa saja sulit untuk melarikan diri." Sarada membalas, "Mungkin saja aku beruntung. Saat itu aku sedang tidak di rumah. Ketika aku kembali, aku melihat darah di gerbang klan Uchiha. Karena instingku mengatakan untuk kabur sejauh mungkin, aku langsung kabur dari desa Konoha. Saat itulah aku bertemu dengan Boruto. Kami sejak itu selalu bersama dan melindungi satu sama lain." Mendengar cerita dari Sarada, Sasuke membalas, "Jadi begitu." Setelah lama berjalan, Boruto tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kita sudah sampai. Ini lokasi yang cocok untuk latihan." Adegan pun memperlihatkan Boruto yang telah menyiapkan bambu untuk latihan Sasuke. Melihat bambu tersebut, Sasuke berkata, "Latihan menggunakan bambu?" Boruto berkata, "Ini guna untuk mempertajam presisi pedangmu. Perhatikan dan coba tiru ini." Tak lama setelah itu, Boruto langsung berdiri di hadapan bambu. Sementara Boruto sedang bersiap, Sasuke dengan fokus memperhatikan. Adegan pun beralih ke Boruto yang memegang sarung pedangnya. Dengan cepat, Boruto membuka pedang Kusanagi dan memotong bambu tersebut dengan sempurna. Saking cepatnya tebasan Boruto, Sasuke sampai-sampai terkejut. Sasuke berkata, dia membuka pedang itu dan memasukkannya kembali. Di sisi lain, Boruto menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sekarang giliranmu." Terlihat Sasuke langsung maju dan bersiap untuk menebas. Lalu Sasuke memotong bambu itu dengan sempurna. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Cukup bagus, tapi dorongan dari tebasanmu itu masih terlalu lambat. Ayo coba lagi." Terlihat Sasuke terus berlatih hingga sampai tengah hari. Setelah merasa cukup puas dengan hasilnya, Boruto berkata, "Bagus, sekarang kita lawan tanding. Gunakan seluruh kemampuanmu untuk melawanku." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke berkata, "Aku tidak akan menahan diri." Adegan pun memperlihatkan Boruto dan Sasuke yang sedang berhadapan satu sama lain, dengan Sarada menjadi wasit di antara mereka.
Setelah Sarada memberikan kode untuk memulai pertarungan, Boruto dan Sasuke langsung melesat dengan cepat. Sambil berlari, Sasuke mengaktifkan mata Sharingan dan langsung mengikat pedangnya ke arah Boruto. Namun, Boruto menangkis serangan Sasuke dengan pedang Kusanagi. Ketika pedang itu beradu, Sasuke langsung menggunakan Chidori Negasi untuk menyerang. Namun, Boruto yang menyadari itu juga mengeluarkan Shiden. Terlihat, kedua listrik itu beradu hingga membuat mereka pun tersengat listrik. Karena serangan tersebut, pedang Sasuke pun terlepas dari genggaman Sasuke. Tak hanya sampai di sana, bahkan Sasuke sampai berlutut. Sementara Boruto, dia masih bertahan dan berdiri. Sambil melihat ke arah Sasuke, Boruto berkata, "Apa kau menyerah?" Tiba-tiba, Sasuke langsung menatap Boruto dengan mata Sharingan. Terlihat, Boruto langsung terkena Genjutsu Sasuke. Namun, Boruto langsung menggunakan pedang Kusanagi dan melukai dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari efek Genjutsu. Mengira Boruto masih terkena Genjutsu, Sasuke langsung mengambil pedangnya dan berniat untuk menodongkan senjata ke arah Boruto. Ketika sedang mengambil pedang Kusanagi, ternyata Boruto telah mengarahkan senjatanya ke arah Sasuke. Melihat hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Boruto berkata, "Sayang sekali, Genjutsumu tidak berpengaruh padaku." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke yang masih heran berkata, "Bagaimana kau bisa terlepas dari Genjutsu itu dalam waktu yang singkat?" Boruto berkata kembali, "Seharusnya aku hanya perlu mengonter cakra. Namun, melukai diri sendiri lebih mudah dan cepat." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke pun berkata dalam hati, dia bahkan tidak ragu untuk melukai dirinya. Dia memang hebat. Di sisi lain, Sarada hanya bisa tersenyum melihat pertandingan mereka. Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Sasuke berkata, "Baiklah, aku mengaku kalah." Mendengar perkataan Sasuke, Boruto langsung memasukkan pedangnya dan berkata, "Kalau begitu latihan kita selesai. Mungkin lain kali kau akan belajar ninjutsu." Sambil menoleh ke arah Sarada, Boruto berkata, "Ayo Sarada, kita pulang ke desa." Sasuke membalas, "Kau ingin pulang?" Boruto berkata, "Tentu saja. Aku harus bertemu Naruto dan membicarakan sesuatu. Kau bisa pulang sendiri kan? Aku dan Sarada akan pergi." Di sisi lain, Sasuke berkata, "Naruto ya." Sebelum Boruto pergi, Boruto berkata, "Soal Naruto, sebaiknya kau pikir sesekali perasaannya." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto yang bersama Sarada pun menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke saya yang sedang membaca buku tentang emosi manusia. Terlihat, saya sedang berada di perpustakaan Konohada sendirian. Setelah cukup lama membaca, saya berkata, ternyata emosi itu ada bermacam-macam. Setelah saya mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Mitsuki berkata, "Ternyata kau sedang mempelajari emosi ya?" Mendengar suara Mitsuki, saya dengan tenang membalas, "Begitulah. Ngomong-ngomong, kau suka muncul di hadapan orang-orang secara tiba-tiba. Apakah itu juga termasuk emosi?" Mitsuki membalas, "Kurasa itu bukan emosi. Itu adalah kebiasaanku yang sulit kuhilangkan. Emosi dan sifat itu adalah hal yang berbeda. Dulu aku juga tidak tahu dengan emosi. Aku bahkan tidak merasakan perasaan apa-apa ketika menyakiti seseorang. Tapi Boruto mengajariku semua hal. Aku belajar banyak darinya, karena dia adalah matahariku yang harus kuikuti." Mendengar perkataan Mitsuki, saya membalas, "Begitu ya. Kurasa aku sedikit mengerti." Sementara saya dan Mitsuki sedang fokus melihat isi buku tersebut, ternyata Sakura juga berada di perpustakaan dan sedang mencari buku yang dia inginkan. Ketika sudah menemukan buku yang dia cari, Sakura pun tidak sengaja melihat Mitsuki dan saya yang sedang membaca. Melihat mereka, Sakura berkata, "Ternyata kalian juga suka membaca ya?" Mitsuki membalas, "Bukan begitu. Aku hanya menemani saya yang sedang membaca buku." Sambil duduk di kursi, Sakura berkata kembali, "Setelah ini aku dan Naruto akan menjenguk Guru Kakashi. Apa kalian mau ikut?" Saya membalas, "Guru Kakashi?" Sakura melanjutkan perkataannya, "Kalian juga bagian dari tim Kakashi. Jadi, kalian sebaiknya pergi menemuinya." Adegan pun beralih ke Naruto yang terlihat memikirkan kepergian Sasuke. Setelah lama merenung, Kawaki pun datang dan duduk di samping Naruto. Melihat kesedihan Naruto, Kawaki berkata, "Kau masih memikirkannya?" Naruto membalas, "Kawaki." Kawaki melanjutkan perkataannya, "Sebaiknya kau fokus saja pada dirimu. Jangan terlalu memikirkan orang lain tanpa mempedulikan dirimu." Mendengar perkataan Kawaki, Naruto membalas, "Bukan begitu. Aku sudah menganggapnya sebagai saudara, bahkan keluarga."
Mendengar perkataan Naruto, Kawaki pun tersenyum dan berkata, "Rasanya aku pernah mendengar kalimat itu dari seseorang." Dengan raut wajah yang penasaran, Naruto berkata kembali, "Seseorang? Siapa dia?" Kawaki membalas, "Dia adalah idolaku. Dia selalu mempunyai tekad kuat untuk melindungi semua orang. Jika kau bersamanya, kau akan merasa aman. Dia selalu peduli terhadap semua orang, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Dia juga membantuku untuk melepaskan trauma masa lalu." Mendengar perkataan Kawaki, Naruto berkata, "Wah, dia pasti orang yang sangat hebat. Ngomong-ngomong, siapa nama orang itu?" Mendengar perkataan Naruto, Kawaki pun tampak panik dan berkata, "Namanya ya." Sambil memasang ekspresi yang kebingungan, Kawaki berkata kembali, "Aku lupa namanya." Mendengar jawaban Kawaki, Naruto berkata, "Kau payah, bahkan kau tidak ingat dengan nama idolamu." Di sisi lain, Kawaki berkata dalam hati, "Andai saja aku menyebutkan bahwa dia adalah Hokage ke-7, Uzumaki Naruto, mungkin dia akan terkejut." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sakura datang dan berkata, "Ternyata kalian ada di sini." Terlihat Sai dan Mitsuki juga berada di sana. Melihat Sai, Naruto pun heran dan berkata, "Apa? Saya juga ikut?" Sambil menghampiri Naruto, Sakura berkata, "Aku kebetulan bertemu mereka di perpustakaan." Mendengar perkataan Sakura, Naruto pun tidak kesal dan berkata, "Padahal aku ingin mengajak kau jalan-jalan." Sakura membalas, "Jika kau seluang itu sebaiknya gunakan untuk latihan atau belajar." Naruto berkata kembali, "Belajar ya? Bagaimana kalian bisa betah di tempat pengap begitu?" Sakura membalas, "Kau juga harus sedikit melatih otakmu, bukan cuma tubuhmu. Soalnya kau ini sangat bodoh." Tak lama setelah Sakura mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sarada dan Boruto muncul di hadapan mereka menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, "Ada apa ramai-ramai begini?" Melihat Boruto dan Sarada, Naruto berkata, "Kalian dari mana saja?" Boruto membalas kembali, "Hanya pergi jalan-jalan dan mampir ke kedai untuk makan siang." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun terlihat iri. Naruto berkata, "Kau beruntung sekali Boruto, kau sudah menikah." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Sasuke telah mendapatkan pelatihan dari Boruto. Walaupun hanya latihan yang sederhana, Sasuke mampu meningkatkan presisi pedangnya. Sementara itu, Boruto dan Sarada akhirnya berkumpul kembali dengan Naruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-65. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.